tragedi kematian Nizam di tangan ibu tirinya memicu reaksi keras dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, dengan nada bicara yang tegas dan penuh empati, KPAI secara resmi mengambil posisi garis keras untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Komisioner KPAI, Diah Puspitarini, menegaskan bahwa apa yang menimpa Nizam adalah sebuah filisida. Sebuah istilah hukum dan medis yang menggambarkan tindakan paling mengerikan yakni hilangnya nyawa seorang anak di tangan orang tua atau pengasuhnya sendiri. Namun, tabir gelap kasus ini ternyata jauh lebih dalam dari yang terlihat. KPAI menduga adanya pola kekerasan yang sudah terstruktur dan berlangsung lama, jauh sebelum maut menjemput Nizam. Tak hanya mendesak penegak hukum untuk menjatuhkan pasal berlapis guna memastikan hukuman maksimal, KPAI juga menyoroti kejanggalan demi kejanggalan, termasuk sikap ayah kandung korban yang justru seolah menghilang dan sulit dihubungi di tengah duka yang mendalam. Apa sebenarnya yang ditemukan KPAI di balik pintu rumah Nizam? Simak 5 fakta dan sikap tegas KPAI yang membongkar tabir kelam penganiayaan Nizam berikut ini. Komisioner KPAI, Diah Puspitarini, secara tegas menyatakan bahwa tewasnya Nizam bukan sekadar kasus penganiayaan biasa, melainkan masuk dalam kategori filisida, yakni tindakan penghilangan nyawa anak yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh terdekat. Diah Puspitarini mengungkapkan bahwa kategori ini diambil berdasarkan kekejian dan pola kekerasan yang ditemukan dalam kasus tersebut. KPAI menilai tindakan ini sebagai pelanggaran berat terhadap hak hidup anak yang dilakukan secara sadar. Semua kasus filisida itu pasti ada unsur perencanaan, Mas. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya, filisida itu kan pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua, ya, baik orang tua kandung ataupun tiri ataupun orang terdekat. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada kekerasan yang terjadi. Ya, nah terus kemudian juga sudah ada istilahnya kejadian yang berulang-ulang, ya, kekerasan yang berulang-ulang. Dan terakhir adalah, ya, kalau misalnya disuruh si almarhum NS ini diminta untuk minum air panas, kan ada proses dulu dari mulai disiapkan minuman air panasnya dan lain sebagainya. Nah itu sudah bagian sebenarnya dari dari inisiasi ataupun juga upaya untuk mencelakakan anak begitu. Kalau menuduh seseorang itu, apalagi kekerasan fisik, mental, kan harus ada bukti visum. Ya, bukti visum itu adalah bahwa bukan hanya saksi aja, bukan hanya informasi aja, tapi bukti-bukti yang paling pokok adalah adanya bukti visum, otopsi, dan hari ini sudah ada bahwa yang melakukan kekerasan mengakibatkan orang anak itu kan visumnya ada, otopsinya ada. Siapa yang melakukannya sudah ditetapkan orang, ada tersangka kan. KPAI melalui Komisioner Diah Puspitarini mengambil langkah konkret demi mengawal keadilan bagi almarhum Nizam. KPAI mendesak aparat penegak hukum agar tidak hanya terpaku pada Undang-Undang Perlindungan Anak biasa, namun berani menjatuhkan pasal berlapis, termasuk pasal pembunuhan berencana, kepada pelaku. Langkah ini diambil karena adanya indikasi kuat bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan bukan merupakan kejadian spontan, melainkan rangkaian penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa. Ya, kami mendorong Polres Sukabumi untuk segera menindaklanjuti ya masukan-masukan dari KPAI, dan kita kawal betul gitu ya sampai akhirnya proses hukum ini tetap berjalan ya, dan kemudian juga kita akan memastikan anak NS ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Saya kira menunjukkan alat bukti itu tidak hanya dengan visum ya, apalagi kejadian masa lampau. Itu bisa juga dengan visum psikiatrum ya. Jadi harus diturunkan psikolog forensik. Setahu saya Polres Sukabumi sudah akan menurunkan psikolog forensik ya.
entah itu ibu atau ayah, ya. Kenapa? Karena dua alat bukti ini sudah sangat visum psikiatrum itu juga salah satu alat bukti yang kuat. Yang kedua, dari saksi-saksi kita buktikan saja, ya, saksi-saksi yang lain begitu, ya. Dan yang terakhir ya kita bisa lihat juga nanti hasil otopsi bagaimana, ya. Eh, Lukanya ini ada yang luka lama atau luka baru. Nah, itu kan bisa dilihat juga, ya kan? Itu sih Mas kalau dan kalaupun enggak ya itu penelantaran membiarkan adanya kekerasan itu juga sudah bagian dari itu semua gitu. Dan alat bukti ibunya juga saya kira cukup juga ya Walau oke. menandakan kalau dia juga menelantarkan gitu. KPAI melalui Komisioner Diah Puspitarini membongkar fakta memilukan bahwa Nizam diduga telah menjadi korban kekerasan berulang sejak dirinya masih berusia balita. Luka-luka yang ditemukan pada tubuh kecilnya menjadi saksi bisu adanya pola penganiayaan yang bersifat akumulatif dan terstruktur di dalam lingkungan rumahnya sendiri. Mirisnya, dugaan kekerasan ini tidak hanya mengarah pada sang ibu tiri, namun juga menyeret nama ayah kandung Nizam. KPAI melihat adanya indikasi pembiaran atau bahkan keterlibatan dalam pola asuh yang penuh kekerasan selama bertahun-tahun. Sebenarnya sudah sejak kecil almarhum NS ini mendapatkan kekerasan ya dari ayah kandung, tetapi lebih intens 4 tahun terakhir, di mana si anak ini tidak bisa bertemu dengan orang tua, dengan ibu kandung, dan ibu kandung juga tidak bisa bertemu dengan anak. Kalau waktu kecil masih tinggal masih dengan ibu kandung itu kan pernah disundut rokok juga ya. Kemudian kalau 4 tahun terakhir ini yang kami dapatkan informasi kan pemukulan, juga penamparan, begitu. Sebenarnya itu lebih kepada tabiat ya. Jadi karena keluarga besar ataupun tetangga ini mungkin merasa lama-kelamaan kok perilaku kasar si ayah kepada anak ataupun ibu tiri kepada anak itu sudah tidak wajar, sehingga mereka mengingatkan begitu ya. Mengingatkan agar si ayah ini tidak melakukan lagi. Nah, ternyata kan dia menyampaikan bahwa ya ini kan anak-anak saya, urusan saya gitulah. Jadi seolah-olah yang lain tidak boleh ikut campur. Di tengah duka mendalam yang menyelimuti kepergian tragis Nizam, sebuah fakta pahit kembali mencuat ke permukaan. KPAI melalui Komisioner Diah Puspitarini secara terbuka mengecam keras sikap ayah kandung Nizam yang dinilai sangat dingin dan tidak menunjukkan empati. Alih-alih mengantarkan sang anak ke peristirahatan terakhir, ayah kandung korban diketahui absen dalam prosesi pemakaman hingga acara tahlilan yang digelar untuk mendoakan almarhum anaknya. Sikap tak acuh ini tidak hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga dipandang KPAI sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab moral yang sangat fatal. Tidak ada informasi dari pihak keluarga, sangat menyayangkan ya, keluarga besar terutama. Dan bahkan ngurus-ngurus itu kan berapa lama sih Mas? Saya datang ke Jampang Kulon, kemudian jarak dengan rumah ayah kandung itu kan katakanlah 2-3 jam ya. Apa yang nggak sempat lah datang, itu pertama. Yang kedua, ketika saya datang dengan tim ke rumah uaknya ini kan sedang 7 harinan ya, jadi setiap hari itu ada tahlilan. Ya. Itu pun juga tidak pernah datang, ya kan. Dan waktu kami ke makam almarhum ini juga itu hari ke-7, ya, hari ke-7 di mana memang keluarga besar sudah menyiapkan. Itu pun juga tidak datang, gitu. Ya kan mestinya oke, misalnya hari pertama tidak bisa datang. Namanya orang tua dengan anak sih Mas. Gimana sih ikatannya? Kan mestinya juga akan dibela-belain untuk datang sekalipun itu malam hari kan. Gitu. Begitu juga ketika ekshumasi kan juga tidak ada bapaknya. Oh, sampai ekshumasi juga dia tidak hadir Bu ke pemakaman. Ya nggak ada lah. Jadi sampai dari pemakaman sampai saya datang itu kan sudah 7 hari juga tidak pernah datang sama sekali ke makam Ananda almarhum NS ini. Kami belum belum ketemu langsung ya. Padahal kami sudah datang ke rumah keluarga besar kan dengan harapan bertemu dengan ayah. Oh iya, ke makam. Kan pada waktu dia kenapa pada penguburan itu
Nijam itu kan berangkat duluan dengan ambulan. Hmm. Dan Pak Anwar ini menunggu otopsi dari rumah sakit. Ya. Nah, disuruh nunggu. Nah, pada waktu almarhum Nijam sudah sampai ke daerahnya di Jombang Kulon, kan ada kepala dusun yang ngontak sama Pak Anwar. Ini bagaimana nunggu Bapak atau karena kan jauh antara kota ke Jombang Kulon itu sekitar 4 jam 5 jam ya. Jadi itu tolong dimakamkan saja. Saya lagi ngurus otopsi gitu, Mbak. Bukan sengaja ya, Mbak. Karena itu lebih penting. Kan ada keluarga juga di sana yang ngurus juga gitu, Mbak. Jadi dibagi-bagi tugas, Pak Anwar ngurus otopsi dulu di sini gitu, Mbak. Penyelidikan kasus kematian tragis Nizam kini menemui babak baru yang penuh tanda tanya. KPAI melalui Komisioner Diah Puspitarini secara belak-belakan menyoroti keberadaan ayah kandung Nizam yang hingga saat ini sangat sulit dihubungi. Sikap tertutup dan seolah menghilang dari jangkauan pihak berwenang ini dipandang KPAI sebagai kendala serius dalam upaya menggali kebenaran mengenai pola pengasuhan di rumah tersebut. KPAI menegaskan bahwa keterangan ayah kandung sangat krusial untuk membongkar sejauh mana pengawasan dan tanggung jawab yang dilakukan selama korban mengalami dugaan penganiayaan berulang. Saya mencoba berkomunikasi beberapa kali, tidak ada respon, ya. Ada nomornya juga, tapi tidak ada respon. Kemudian ya kami hanya mendapatkan informasi dari keluarga besar, ya mungkin alasannya sibuk dan lain sebagainya, begitu. Nomor kakeknya juga tidak direspon, Bu. Nomor kakek, saya kan punya nomornya ayahnya. Ya normalnya saja ya, Mas, kalau misalnya ada kasus dalam keluarga, terus kami menghubungi itu meskipun agak lambat tapi direspon, ya. Kami juga cukup maklum karena kan sedang berduka, tetapi ini sama sekali udah berhari-hari juga tidak ada respon. Nah, kemudian kami berkomunikasi dengan keluarga besar, terus keluarga besar beberapa juga ada yang susah berkomunikasi juga gitu ya. Jadi ya sudah, kami cukup untuk mengetahui dari keluarga besar saja. Kami kira begitu karena kan keluarga besar juga mengetahui ya bagaimana keseharian dan juga kondisi anak ataupun ayah. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.